Ya, silakan Pak. Nggak apa-apa Pak. Pernyataan boleh Pak. Pernyataan. Melihat dari Asal jangan kecaman. kegiatan Gereja Santo Andreas Tidar yang selama ini bidang pewartaan dan khususnya adalah biak, saya pernah menyampaikan kegiatan seperti ini tidak ada di gereja lain dan hanya ada di Gereja Tidar. Ketika saya mengadakan pertemuan dengan DPP Dekenat Malang, bahwa menyampaikan beberapa program di masa pandemi, bahwa kegiatan pendampingan iman kepada anak-anak untuk di Gereja Tidar wajib dan harus ditingkatkan, karena memang ini yang sungguh-sungguh menjadi dasar, karena terus terang anak-anak di masa pandemi ini tidak bisa mengikuti misa, tidak bisa mengikuti kegiatan apapun yang bisa langsung di gereja, maka bidang pewartaan dan khususnya biak mewadahi anak-anak di masa pandemi ini tetap ikut serta dan terlibat dalam kegiatan bina iman ini sangat sungguh luar biasa. Jadi bagus, lanjutkan dan menjadi satu wadah bagi anak-anak kita supaya mereka juga tetap tersapa walaupun melalui ruang virtual, karena saya juga sering melihat video-video lewat YouTube itu sangat bagus sekali dan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Mungkin itu saja dari saya. Sangat luar biasa dari biak, hebat sekali. Wah, tepuk tangan dong buat biak Pak. Terima kasih Pak Widi, semangatnya dan pernyataannya. Kita sebagai pembina juga jadi lebih semangat ya Pak. Kadang-kadang kita juga bosen gitu, tiap mesti bikin video, mesti mikir mau bikin apa gitu. Terima kasih Pak buat semangatnya. Selamat datang buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru bergabung. Terima kasih untuk kehadirannya. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi, jam 5.35 kita akan segera mulai. Nanti mungkin yang belum bergabung, nggak apa-apa, langsung join aja. Sekarang kita mulai dulu. Kita mulai acara sore hari ini, malam hari ini dimulai dengan doa pembuka. Mungkin sekalian Pak Widi deh, saya minta tolong buat doa pembuka, boleh Pak? Oke, baik. Romo, Bapak Ibu, serta anak-anak yang terkasih, mari kita mengawali pertemuan kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, terlebih sepanjang hari ini, mulai dari pagi hingga malam hari ini. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan saat ini kami berkumpul bersama melalui ruang virtual untuk membicarakan berkaitan dengan persiapan Bulan Kitab Suci Nasional, terlebih untuk anak-anak kami Bina Iman Biak di Paroki Santo Andreas Tidar. Oleh karena itu, hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu terlebih kepada para pembimbing, pendamping, agar mereka sungguh-sungguh dapat mempersiapkan diri, semakin kreatif, dan Engkau sendiri yang akan menuntun serta membimbing mereka semua untuk menyemangati putra-putri, anak-anak kami di Paroki Santo Andreas Tidar, agar mereka semakin dekat dengan Engkau. Bapak yang Maha Kasih, kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam bimbingan dan kuasa kasih-Mu, sebab Engkau yang Maha Kudus kini dan sepanjang masa. Bunda Maria, Bunda Tuhan kami, dampingilah dan sertailah kami selama kami mengadakan pertemuan pada malam hari ini. Oleh karena itu, terimalah salam dan hormat kami kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Pak Widi. Terima kasih kembali. Ya, ini sudah ada beberapa juga yang bergabung. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, Papa Mama sekalian, dan juga kakak-kakak pembina. Selamat datang. Sekali lagi saya mau memperkenalkan diri. Saya Mimi dari lingkungan Santa Clara, salah satu pembina BIAK. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari sedikit kata sambutan dari Romo Medi. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan Pak Romo. Baik, terima kasih Bu Mimi. Selamat sore Bapak Ibu, adik-adik yang ikut hadir di sini, berkah dalam. Berkah dalam, selamat sore. Berkah dalam. Setiap tahun gereja menetapkan bulan September sebagai bulan kitab suci nasional ya untuk gereja di Indonesia. Kita bersyukur kita selalu diingatkan untuk kembali ke sumber hidup kita, yaitu kitab suci. Bapak Ibu, saudara terkasih, sebenarnya bukan hanya bulan September kita ingat pada kitab suci, bukan hanya bulan September kita sebulan penuh membaca kitab suci, tetapi memang gereja secara khusus memberi waktu kepada kita untuk sungguh-sungguh meluangkan waktu, mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kalau kita bisa, itu membaca kitab suci. Dari mana kita membacanya? Dari Perjanjian Lama, dari Deuterokanonika, ataukah dari Perjanjian Baru? Ada begitu banyak. Nah, terutama untuk Bapak Ibu pembina BIAK dan juga orang tua dari anak-anak Little Star atau BIAK ini, saya berharap mari kita semua berusaha kembali ke sumber hidup kita. Tidak ada sesuatu yang lebih berarti selain kitab suci. Ibu-ibu, bapak-bapak, selalu kita punya kesempatan sebenarnya 10 menit saja setiap hari untuk membacakan isi kitab suci. Mungkin kita bisa mulai dari Injil Matius dulu bersama-sama, kita sepakati dulu misalkan seperti itu ya. Bersama-sama orang tua dari Little Star atau BIAK ini setiap hari membacakan mulai dari Injil Matius per perikop. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana cara membahasakannya, cara membacanya, intonasinya. Ya, sekali lagi seperti saya jelaskan tadi, itu tentu berbeda. Ketika kita membaca di mimbar sabda, berbeda ketika kita membacakan untuk anak-anak, atau ketika kita membacakan di kelas kecil untuk kegiatan apapun lah. Ya. Jadi mungkin yang perlu kita pelajari bersama, 5-10 tahun terakhir ini berkembang dengan storytelling. Mungkin di YouTube sudah banyak kisah-kisah tentang storytelling itu ya. Bagaimana menceritakan kembali isi sebuah teks kisah diceritakan kepada anak-anak. 10 menit saja, tidak lama. Mungkin anak bisa bosan, mungkin anak bisa gelisah, tetapi kita perlu mencoba pelan-pelan bersama. Nah, terima kasih kepada bidang pewartaan dan seksi BIAK yang terus-menerus berkreasi, berinovasi untuk mengadakan kegiatan-kegiatan ini. Ya, terutama untuk BIAK. Karena tidak mudah juga setiap minggu membuat konten yang disebarluaskan di YouTube. Ya, itu nggak mudah, nggak gampang. Karena harus membaca teks, lalu membuat bagaimana metodenya supaya tersampaikan kepada anak, dan anak juga senang melihat YouTube ini, ya, nggak hanya lihat Ipin Upin kan gitu, nggak hanya melihat mainan-mainan perang-perangan, game online sekarang. Bagaimana membuat YouTube
ini sarana iman ini juga menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Ya. Beda waktu, beda zaman, beda masa. Zaman saya dulu kalau kecil, ya flashback ke masa kecil, orang tua saya itu membelikan buku cerita. Waktu itu buku cerita tentang kisah Santo Santa, tentang kitab suci, buku cerita itu masih banyak dalam bentuk gambar cerita gitu ya. Itu dulu ada. Sekarang saya lihat hampir jarang ada. Apakah ada tetapi di toko-toko buku terselip, saya nggak tahu. Tetapi saya lihat kok sudah jarang model-model seperti itu. Bapak Ibu, mari kita bersama tetap bersemangat, mulai dari orang tua untuk mengisi pikiran, mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Lalu kita bagikan kepada anak-anak. Tentu saja ini sebuah kegembiraan besar bagi kita dan menjadi inspirasi bagi paroki-paroki lain, bahwa setiap minggu kita bisa rutin menayangkan di YouTube. Ya, ini sebuah kegembiraan dan jadi inspirasi lainnya. Dan tentu saja kita tidak berhenti pada kebanggaan ini, kita terus berkreasi, karena di paroki-paroki lain pasti juga menyiapkan diri dengan konten-konten yang mungkin mereka punya orang-orang yang juga bisa membahasakan isi kitab suci untuk anak-anak. Itu ya Bapak Ibu. Mari kita berusaha tetap mendukung, menolong anak-anak ini dan jangan patah semangat. Gitu ya. Terus semangat Pak Windy, Pak Rudi, teman-teman, Bapak Ibu pembina BIA di lingkungan-lingkungan terutama ya. Yang berikutnya bagaimana kita mengajak orang tua, mendorong orang tua supaya membimbing, mendampingi anak untuk buka YouTube-nya kita ini. Ya. Itu harus mulai dari orang tua. Nggak bisa kita nyuruh-nyuruh anak. Ya. Kalau orang tuanya nggak kita sapa, dekati, ya mereka nggak akan bukakan YouTube itu untuk kita. Ya. Jadi tolong dibantu supaya orang tua juga didekati dan bisa mendorong anaknya untuk membuka YouTube kita ini. Itu saja dari saya Bapak Ibu, semoga Tuhan dan Bunda Maria menolong membantu kita pada bulan ini untuk lebih dekat dengan sabda Tuhan. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam. Terima kasih Romo buat sambutannya yang menyegarkan dan sekaligus menyemangati kita semua ya Romo. Mungkin sebelumnya nanti Romo kan mau duluan ya Romo ya. Kalau kita screenshot sebentar gimana Pak Rudi? Kita foto bersama sebentar buat kenang-kenangan gitu. Kalau Romo pernah hadir di meetingnya BIAK. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menyalakan kamera silakan. Kalau misalnya bisa menyalakan kamera juga tidak apa-apa. Foto bersama Romo. Ya, 3, foto bersama 2, 1. Oke, ya, terima kasih. Nah, sudah ya Pak. Terima kasih Romo buat kehadirannya. Nanti mungkin kapan-kapan bisa hadir lagi untuk menyemangati kita ya Romo ya. Ya. Sebelumnya sebelum masuk ke acara berikutnya saya mau memberikan sedikit informasi bahwa tim BIAK itu waktu kemarin ada ada Ibu Pinpin memberikan ide untuk menayangkan video-video singkat untuk setiap hari itu dia bikin setiap hari bersama dengan tim itu tentang bisa tentang bacaan hari itu dan juga tentang bacaan-bacaan lainnya yang cukup menarik di kitab suci. Nah, itu di-share setiap hari ke grup lingkungan Romo. Jadi para orang tua mungkin bisa bantu untuk kalau tidak sempat bacain kitab suci mungkin bisa setelkan video itu setiap hari. Jadi anak-anak bisa lihat gitu, pendek kok, mungkin cuma sekitar 3 menitan gitu. Itu saya rasa ide yang luar biasa dari Bu Pinpin, sehingga anak-anak bisa di dalam bulan kitab suci ini setiap hari bisa lihat firman gitu. Itu sih Romo, untuk itu sekedar informasi aja buat bapak-bapak dan ibu-ibu, papa mama sekalian, mungkin nanti bisa dibuka di grup lingkungan, karena kita setiap hari share gitu. Jadi Ibu Pinpin setiap hari share melalui YouTube, nanti bisa linknya juga di-share di lingkungan, begitu ya Pak Rudi ya. Nanti terus kalau misalnya, kenapa Romo? Ya. Saya usul.
link-link YouTube itu jangan hanya di-share kepada orang tua biak atau Little Star, tapi kepada seluruh umat supaya semua melihat. Oh gitu ya. Ya. Sehingga nanti jangan merasa link YouTube-nya biak Little Star cuma 10 orang yang lihat, pasti nggak banyak. Mungkin ikut zaman narsis sekarang itu pokoknya semua sebarin aja dulu sebanyak-banyaknya orang like ya. Dengan begitu mau nggak mau orang akan tertarik membuka. Karena kalau hanya kecil orang nggak akan melihat lagi. Cuma segini ngapain dilihat? Pasti entah kurang bagus, kurang apa. Itu harus kita perhatikan. Zamannya sedang begini. Zamannya sedang like, subscribe, share. Trennya begitu ya Romo ya. Itu kalau kita nggak ikut dengan arus itu, kita ditinggal, nggak akan ditonton orang. Tetapi juga kita harus berbenah diri, membuat konten-konten yang harus lebih bagus. Itu ya. Itu aja dari saya. Jadi share aja ke siapapun lah. Ke semua orang tua, ke semua umat yang ada di sini atau di luar paroki kita, siapapun kenalan kita di grup kita, share aja ya Romo ya. Biar banyak yang nonton ya. Share kemana-mana. Oke. Ya. Baik. Gitu. Terus kita masuk ke acara selanjutnya. Selamat bergabung yang baru datang. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita lanjut ke acara berikutnya. Sedikit pengarahan singkat dari Pak Windy. Silakan Pak Windy. Baik, terima kasih Bu Mimi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan anak-anak berkat dalam. Baik, izinkan saya pada saat ini untuk membacakan satu kutipan dari Kitab Ulangan, bab 6, ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan berbagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk para pendamping yang sudah luar biasa mendampingi anak-anak di gereja kita. Kakak-kakak yang sudah hampir 2 tahun ya, kita mengalami peristiwa seperti ini, dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kepepetan kita, akhirnya kita bisa bergerak dan mendampingi anak-anak kita. Tentunya anak-anak ini adalah bagian masa depan gereja. Tidak mungkin kita akan melepaskan mereka begitu saja untuk mencari sendiri Tuhannya. Tentunya tanggung jawab itu ada di kita orang tua. Maka sekali lagi, puji syukur, terima kasih Gereja Santo Andreas mempunyai tim biak yang luar biasa, mampu mendampingi anak-anak dari saat kecil, litostal, sampai ke biak. Dengan berbagai macam caranya, dengan berbagai macam tantangannya, kendala-kendalanya. Saya yakin seperti yang dikatakan Romo tadi, pasti akan tetap berjalan. Bapak Ibu, semoga ini nanti kita juga tetap bisa berkelanjutan setelah dari Little Star masuk ke biak dan kemudian bisa masuk pada anak-anak. Kami yang pendamping anak-anak, hari Minggu nanti kami akan mengadakan Google Classroom begitu untuk Minggu bulan Kitab Suci ini. Salah satu yang mungkin kami kembangkan, sekarang kami berusaha membuat komik, ya, komik yang bisa dilihat dari PowerPoint. Sehingga kami hanya akan share ke mereka, kemudian mereka bisa membuka dengan gampang dan cepat, sehingga pesan-pesan yang akan disampaikan di bulan Kitab Suci bisa mereka terima dari gambar. Bisa gambar komik, nanti juga bisa kita keluarkan dalam bentuk suara juga.
lagi mungkin di antara saat kita kepepet, mungkin kita akan bisa mengembangkan segala potensi-potensi kita. Maka Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk segala pendampingnya. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih luar biasa. Saya juga banyak belajar bagaimana cara membuat ini, membuat itu. Sekali lagi Bapak Ibu, pendampingan anak-anak, kedekatan anak-anak kepada Tuhan, lebih banyak kita yang akan mempengaruhi mereka. Satu juga yang sekarang ini sedang saya pikirkan untuk anak-anak saya khususnya, sebelum mereka memegang gadget mereka, sebelum mereka memulai pagi hari mereka, karena sekarang semua pelajaran itu dimulai dengan gadget-gadget, dengan laptop dan lain-lain, maka mereka memberikan password terlebih dahulu kepada kami orang tua. Passwordnya adalah buka kitab suci, baca 1-2 ayat, baru kemudian boleh menggunakan peralatan elektronik mereka. Mungkin itu Bapak Ibu juga bisa kita bagikan kepada anak-anak untuk sedikit memaksa mereka, mengarahkan mereka untuk mau kembali membaca kitab suci. Tentunya Bapak Ibu, kita yang menjadi motivator mereka, mendampingi mereka, mengarahkan mereka. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Mimin. Selamat sore, berkah dalam. Terima kasih Pak Windy. Kita lanjut ke acara berikutnya, tapi sebelumnya kayaknya sudah agak tegang-tegang sedikit ya, agak capek-capek. Kita mau lanjut ke pengarahan singkat tentang lomba-lombanya, tapi sebelumnya saya punya sedikit game singkat nih. Saya kebiasaan suka kasih game. Ke anak-anak juga kasih game, ke ibu-ibunya juga kasih game. Gak apa-apa ya, sedikit aja, kita cuma main satu game aja. Nanti dari game ini ada hadiahnya, itu hadiahnya berupa poin. Poinnya nanti ditambahkan ke poin anak-anak. Jadi tiap hari kan anak-anak lagi mengumpulkan poin nih, Bapak dan Ibu sekalian. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, yang bisa cepet-cepetan, itu nanti dapat poin, poinnya ditambahkan ke poinnya anak-anak. Nanti akan direkap oleh Pak Rudi. Jadi kita mau main game sebentar, sedikit aja, kita merasakan gimana sih rasanya jadi anak-anak main game gitu ya. Jadi gamenya seperti ini, cuman gampang. Kalau kemarin itu anak-anak saya diminta sama Ibu Pimpin untuk mencari bentuk fisik kitab suci. Kali ini saya minta bapak-bapak atau ibu-ibu untuk mencari ayat, dan siapa yang paling cepat mengetik ayat itu di chat, itu yang bakal dapat 1 poin. Gitu ya. Nanti ada 3 ayat. Siap ya? Sekarang ayat pertama dulu. Nggak perlu cepet-cepetan cari kitab suci, mungkin bisa di Google juga bisa, gitu ya. Ayat yang pertama itu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ayo, siapa yang chat pertama? Lumayan loh, poinnya buat anak-anak. Lucu-lucuan aja ini, seru-seruan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Wah, udah ada nih. Bu Filia. Pak Rudi mungkin bisa dilihatkan siapa yang pertama, Pak? Oke, yang pertama Bu Fili mengucapkan syukur dalam segala hal. Gimana ini? Lengkap tapi kurang lengkap ya, Pak. Gimana Kak Mimi, lengkap enggak? Kurang lengkap, Pak. Yang kedua, Kevin mengucap syukurlah. Ini Pak Wida ini kalau enggak Bu Ambar, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lengkap ya? Jadi selamat buat Pak Kevin. Tadi Pak Kevin ya, Pak. Selamat buat Pak Kevin. Papanya Kevin. Papanya Kevin. Papanya Kevin. Selamat dapat 1 poin. Tambahan buat Kevin ya. Nanti berapa? 1 poin. Dicatat ya, Pak ya. Poinnya 1 aja. Ya. Terserah Pak, 1, 2, 3 terserah Pak Rudi. Gimana Pak? Sebaiknya berapa poin? Nanti ditambahkan di poin hari ini. Kalau ngisi, syaratnya hari ini sudah ngisi di kuisnya gitu kan. Ya? Kalau tanggal ini 3 ngisi, berarti nanti ada tambahan berapa? 5 poin ya? Ya, 5 poin deh Pak, biar semangat 5 poin ya. Dapat 5 poin. Ya. Terima kasih. Pemanasan ya. Ada 2 ayat lagi. Ini gampang banget. Pendek ayatnya, gampang, kita sering dengar. Wahyu 22 ayat 21. Wahyu 22 ayat 21. Nah, ini orang tuanya ini banyak apa enggak ini? Yang punya anak kecil, pokoknya yang punya anak kecil yang ada yang ikut.
anak biak. Wahyu 22 ayat 21. Ini pendek nih ya. Yang tadi bilang kepanjangan, ada ini pendek lagi. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai. Wah, Pimpin ini Pak, pertama kali Apa? Pak, Bu Pimpin kayaknya. Ngetik apa baca? Ya, benar ya Pak ya. Saya. Kasih karunia. Kasih karunia. Benar ya Pak, Bu Pimpin ya. Poin buat Charlie. Oh, ya. Betul lah itu. Selamat Bu Pimpin, nanti dapat 5 poin ya Pak tambahan ya. Charlin ya. Ya, buat Charlin. Sama Charlin. Terakhir. Bapak-bapak dan mama, ibu-ibu. bapak-bapak yang lain ayo. Siapkan jarinya karena ini agak panjang seperti yang pertama. Dan ini terakhir boleh saya request nggak Pak? Ya, terakhir silakan. kalau saya request kita kasih 8 poin gitu boleh nggak Pak? Ya. Soalnya panjang. Ya. Gitu ya. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Siapakah yang pertama mengetik? Siapa itu? Papanya Kevin lagi ya? Itu betul lah. Papanya Kevin lagi ya? Papa bacakan ya. Papanya Ya. Kevin. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Gimana, Kak Mimi? Ya, betul Pak. Betul. Dapat 8 lagi, Kevin. Ya, Nomor berarti 2 papanya bawahnya Kevin. ini, Hulusi ini, nah ini untuk nyarikan saya. Papanya Kevin jago ngetik ternyata. Copy paste sih ya. Oh, copy paste. Ya bener ya. Kenapa nggak terpikir dari tadi copy paste ya Pak ya? Biar seru ini. Dan nggak ngantuk Pak. Dapat 8. Oke, terima kasih untuk ini. partisipasinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Papa Mama sekalian. Kita lucu-lucuan aja ya. Nanti kalau kita ketemu lagi di meeting-meeting berikutnya, saya siapkan games-games yang lebih menarik dengan hadiah-hadiah yang lebih menarik. Sekarang kita masuk ke acara berikutnya. Saya silakan kepada Pak Rudi. Acara intinya untuk penjelasan singkat mengenai kita ngapain aja sih selama bulan Kitab Suci Nasional ini, cara ngumpulin poinnya gimana, terus acaranya apa aja, lombanya apa saja, persyaratannya apa saja. Nanti setelah Pak Rudi selesai menjelaskan, Bapak Ibu, Papa Mama sekalian bebas untuk bertanya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Kak Mimi, Pak Windy, yang kami hormati, kakak-kakak semua dimanapun berada, terutama kakak-kakak dari mama, papa, anak-anak kita. Memang ya ini enggak apa-apa, yang ada 21 termasuk kita semua, tapi nanti ini terrekod dan kita share untuk di YouTube supaya nanti yang tidak bisa gabung hari ini tetap bisa menyaksikan ya. Terima kasih semua yang sudah hadir. Nanti tolong nanti untuk bantu jadi buzzer-buzzernya. Ini semua adalah untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita, perkenalkan saya pakai ini namanya, share screen sebentar. Share screen sebentar, yang mana yang mau saya share? Ya. Nah, seperti yang disampaikan sebenarnya yang saya untuk pengantar sudah disampaikan Romo, sampaikan Pak Windy, dan sampaikan Pak Widi tadi semua bahwa anak-anak kita ini dalam masa pandemi adalah yang paling berdampak ya dalam hal kerohanian, dalam hal hubungan dengan gereja. Seperti yang disampaikan Pak Windy, Romo, yang paling berdampak. Kalau tidak ada program sama sekali untuk anak-anak, berarti anak-anak terputus dengan gereja, dalam arti dengan baik gedung gereja ataupun organisasi gereja, dengan lingkungan dan sebagainya. Dan ini semuanya menjadi tergantung pada orang tua masing-masing. Kalau orang tua, papa, mama itu sudah religius, sudah bisa membawa anak-anak ke dalam kepada Tuhan, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau orang tuanya sibuk, bisnis dan sebagainya, hanya sama neneknya, apalagi neneknya beda agama, ya sudah selesai sudah ceritanya. Ya, nah
Untuk itu memang kita sangat sayang sekali atau sangat kasihan kepada anak-anak yang terutama dalam masa pandemi ini. Kita belum bisa buka gereja. Baru kita mulai besok untuk orang tua ya, anak-anak juga belum bisa. Nah, untuk itu menjadi tanggung jawab kita utamanya papa mama di rumah untuk anak-anak. Nggak tahu bagaimana caranya, gereja hanya bersifat memfasilitasi, membantu. Ya, tugas utama dan pertama sebenarnya tetap pada orang tua. Justru sekarang ini dikembalikan seperti yang dibacakan oleh Pak Windy tadi dari kitab apa tadi? Itu menjadi pada zaman dulu sekolah itu ya orang tua menjadi guru, menjadi semuanya untuk anak-anaknya. Zaman purba, zaman Alkitab dulu. Makanya sumber utama dari ilmu adalah Alkitab. Pada masa lalu yang menjadi sumber utama bacaan itu ya Alkitab itu yang dibacakan. Nah, karena sekarang sudah banyak sekali bacaan macam-macam, Alkitab malah yang disisihkan. Nah, untuk itulah pada bulan Kitab Suci Nasional ini, tidak tahu bagaimana caranya nanti mama, papa, orang tua untuk mengenalkan Kitab Suci pada anak-anak mulai dari hal yang sederhana. Untuk itu saya tadi akan share video yang tadi saya share di lingkungan dan atau yang sudah pernah dilihat Bapak Ibu. Untuk pengantar saja video yang durasinya kira-kira 1 menit ini. Ya. Bapak Ibu sekalian, jika tidak tepat saya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan saya. Tapi menurut saya isinya ini sangat menarik dan ini merupakan ajaran universal bagi seluruh umat beragama. Saya mengutip dari Matius 22, 37-40. Saya catat tadi, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan paling utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung semua hukum dan kitab para nabi. Ini kalimat atau ayat dari kitab suci yang saya kutip tadi di dokumen, kebetulan saya punya catatannya, dan ini sangat luar biasa mengingatkan kita bagaimana kita ini beragama tidak boleh hanya didasarkan pada Nah, itu Bapak Ibu tadi kenal ya orang yang saya di video tadi, mudah-mudahan suaranya terdengar jelas. Itu Menteri Agama, orangnya beragama Islam, mengambil dia punya catatan dokumen isinya Injil Matius. Kasihlah. Nah ini bukan isinya yang akan saya bahas, tetapi orang lain saja menyimpan ayat dan mengatakan sebagai universal. Artinya bahwa kita yang memiliki mungkin kadang justru kurang menyadari bahwa kita mempunyai mutiara yang sungguh sangat berharga. Ya. Maka sangat perlu ditanamkan pada anak sejak dini, jangan sampai melihat punya orang lain seolah-olah lebih bagus dan lebih berisi, padahal kita sendiri memiliki sesuatu yang luar biasa, yakni kitab suci itu sendiri, tentu isinya. Nah, maka peran orang tua menjadi sangat penting dan utama. Seperti saya sampaikan, gerejanya bersifat membantu dan memfasilitasi. Salah satunya kegiatan Bina Iman Anak ini. Yang salah lainnya seperti program Pak Windy nanti, program sakramen untuk penerimaan komuni pertama dan sebagainya. Dan kemudian termasuk program untuk remaja yang sudah komuni pertama yang dimulai besok Minggu. Ini semua memfasilitasi orang tua, maka orang tua hendaknya bisa memanfaatkan sebenarnya, bisa memanfaatkan. Tidak menutup mata saya bahwa tidak semua orang tua memiliki kemampuan yang sama untuk
melakukan pembinaan pada anaknya untuk online, ya memang gimana ya, ini gampang-gampang susah, artinya bahwa kita perlu mengetahui keterbatasan orang tua itu terbatas dalam kesibukan mendampingi anak atau keterbatasan untuk fasilitas online. Nah, untuk itu ya bagaimanapun caranya, kalau tidak bisa online berarti orang tua punya tanggung jawab untuk terutama dalam dimulai dari masa bulan kitab suci ini, kita semua untuk anak-anak sudah menyediakan program demikian yang akan saya sampaikan secara singkat. Pertama, dalam BKSN Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini temanya adalah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Ini tema umum baik untuk dewasa, OMK maupun anak-anak. Kemudian kita untuk anak-anak mempunyai 4 program. Yang pertama, renungan, itu disampaikan oleh Romo bahwa anak-anak dan orang tua dimohon untuk dimotivasi membaca kitab suci setiap hari. Jadi memang sasarannya anak tetapi juga orang tua, karena kalau anak tanpa didampingi orang tua tentu akan kesusahan atau kesulitan untuk dapat mencapai target. Kita menerjemahkannya untuk Minggu Gembira yang kelas besar, kelompok besar dalam bentuk kuis kitab suci, meskipun anak-anak juga boleh. Tiap hari kita usahakan menyajikan hari ini Injilnya ini, kemudian ada suaranya sambil membuka Alkitab, nanti anak-anak membaca sambil dibimbing dari suara dari yang sudah kita sediakan. Setelah itu ada pertanyaan singkat sebagai kuis untuk mengumpulkan poin seperti sampaikan Kak Mimi tadi. Kemudian ada lagi nanti game-game, coba mudah-mudahan bisa lebih menarik lagi. Ada puzzle untuk mengasah otak. Nanti kakak-kakak pembina juga bisa diadu ini untuk memasang puzzle ini cepet-cepetan berapa menit, berapa detik. Nah, itu program untuk yang kelas besar. Untuk yang kelas kecil, kita sediakan video, ya istilahnya enggak tahu kita nanti beri nama apa Pak Windy, muka usul apa, video renungan. Kalau video renungan formal kayak apa, nanti mungkin punya ide apa ya, celoteh anak misalnya kayak atau celoteh orang tua kalau ini, atau apa nanti ya, kalau sambil jalan dipikir karo mlaku, mungkin ada usul dari kakak-kakak semua, mau diberi nama ini apa nih, video renungan untuk anak-anak kita ini yang kecil, karena yang kecil kan untuk nulis apa belum bisa. Baik, terima kasih yang sudah nanti membantu mengisi untuk video renungan ini. Tolong nanti yang mungkin dari orang tua juga kalau ada yang mau ngisi bisa menghubungi Kak Pin, ya, Pin. Kemudian itu program harian dari tanggal 1 sampai tanggal 26 atau berapa, sehingga bisa diumumkan tanggal 26, mungkin tanggal 1 sampai 25, sehingga nanti tanggal 26 pas pengumuman itu sekalian bisa juga. Kemudian program yang kedua atau sebenarnya adalah yang sudah ada tiap minggu, yaitu berupa Bina Iman, Minggu Gembira, Little Star di video YouTube, tetapi isinya kita mengambil dari bahan BKSN yang dikeluarkan yang dipakai oleh Keuskupan, yang dikeluarkan oleh LBI, Lembaga Biblika Indonesia. Jadi kita tidak membuat sendiri di Keuskupan, tetapi sesuai seluruh Indonesia, kecuali yang Keuskupan buat sendiri. Itu nanti orang tua juga bisa mengajak putra-putrinya untuk mengikuti di YouTube kalau orang tuanya sudah misa, karena kalau anak-anak mungkin misa juga bisa diajak, yang sudah agak besar dilatih. Tapi untuk yang kecil mungkin masih susah diam, nanti bisa diarahkan untuk Bina Iman anak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berupa lomba bercerita, bertutur kitab suci. Nah inilah yang juga digagas, disetujui oleh kakak-kakak pembina semua. Ini dari kita untuk kita, dari kakak-kakak pembina mengusulkan lomba bercerita. Jadi disediakan perikop tertentu, tema tertentu, anak bercerita di depan video. Videonya nggak usah bingung-bingung. Kalau ada HP yang landscape itu HP-nya ditidurkan begini, dipegang. Kalau
ada tongsis, syukur ada tongsis, bisa pakai tongsis diikat di kursi. Kalau ada tripod juga bisa pakai tripod sehingga videonya nggak goyang-goyang. Ya, itu jadi pakai HP saja yang supaya nanti sama seragam dibuat landscape istilahnya tidur. Nah, nanti dikirim videonya, kirimnya kapan lebih cepat lebih baik. Prinsipnya lebih cepat lebih baik. Tanggal 19 itu sudah dikirim, terakhir tanggal 20 hari Senin ya. Mungkin bikinnya sempatnya pas hari Minggu, ya Seninnya tanggal 20 dikirim. Dikirimnya kemana? Nanti sudah disediakan link oleh Kak Elsa untuk mengirim. Itu dari mungkin ada Google Form atau apa. Kalau kesulitan, hubungi kakak pembina di lingkungan. Kalau kesulitan lagi, hubungi kita. Hubungi kita, nanti nggak tahu bagaimana caranya kita bisa ambil bawa flash disk ke rumah. Ya, bawa flash disk ke rumah, kita ambil kalau filenya besar. Karena kalau ditransfer lewat Bluetooth, lewat upload mungkin terlalu berat atau nggak biasa. Pokoknya hubungi kami, ini kami mau ngumpulkan, minta tolong. Nah, itu yang penting itu. Ceritanya gimana? Ceritanya ini ada supaya bisa rambu-rambunya, artinya bahwa pokoknya ya bercerita dari isi kitab suci, tetapi misalnya ceritanya ya cocok. Kalau salah-salah dikit ya enggak apa-apa namanya anak-anak, tetapi ceritanya, urutannya, alurnya itu sesuai. Kalau kisah misalnya Yesus berjalan di atas air ya runtutnya seperti itu kronologinya. Kemudian ekspresi penampilannya, anaknya bagaimana bisa mengekspresikan dengan wajah, tangan, tubuh, gesturnya, kemudian vokalnya jelas A, I, U, E, O, intonasinya, tinggi rendahnya kalau ada. Kemudian boleh kreativitas pakai alat peraga atau pakaian yang untuk bercerita disesuaikan. Itu penilaiannya. Nanti di tiap kategori akan diambil 3 pemenang. Ya, kategorinya kelas 1, kelas 2, playgroup dan TK, kemudian kelas 3 dan kelas 4. Nanti akan di-share secara detailnya. Nah, kemudian itu tadi saya ceritakan mengenai teknik lombanya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan, atau kalau ada yang mau nambah, ini saya rekam. Kakak-kakak dari tiap seksi, misalnya Kak Fili mau menambah mengenai penjurian, yang lain mau nambah kekurangannya, silahkan ya. Nah, itu mengenai lomba bercerita kitab suci. Tadi apa ya? Sudah mengenai video tiap minggu, kemudian kuis dan video tiap hari, kemudian lomba, dan kemudian satu lagi, sudah 4 belum ya? Jadi program kita itu untuk BKSN anak ini jadi sangat dibutuhkan dukungan dari orang tua. Jadi orang tua sangat kami mohon untuk berkenan menyampaikan ini semua untuk putra-putrinya. Jadi kita kalau tidak ada dukungan dari orang tua, ya apa yang kita sediakan ini tentu tidak bisa dinikmati. Kita sudah berusaha memasak sedemikian rupa, sudah berusaha mencari bahan, diramu, kita sajikan, tetapi kalau anak-anak tidak dibawa meja ini untuk makan istilahnya, ya menjadi percuma. Kami sebenarnya juga tadi saya sampaikan bersifat membantu, memfasilitasi orang tua bagaimana membawa anak dalam pengalaman kitab suci, pengalaman akan Tuhan. Bahkan orang lain saja dalam pengantar tadi, yang orang Islam sudah mengakui dan membawa dokumen yang berisi ayat Alkitab. Ya. Apalagi kita harus lebih dari itu seharusnya. Nah, baik, setuju kakak-kakak. Nah, itu kok kayak ada yang kurang ya, 4. Jadi 1 video tiap hari Minggu lewat YouTube program BKSN. 2 video renungan untuk Little Star plus
kuis kitab suci harian, membaca kitab suci harian. Yang ketiga, kuis kitab suci, lomba bercerita kitab suci. Yang tiga ini ya? Ya, mungkin sambil diingat-ingat, ada pertanyaan barangkali Pak dari sama ininya Bapak ya, Ibu sekalian. sama hari hanya itu Kak Mimi. Ya, tanggal ya. 26 itu sebagai bentuk nanti puncak acaranya ya Pak. Puncak acara kita inaugurasinya, kita kumpul lagi anak-anak di Zoom ini. Orang tua juga boleh kan ya, kakak-kakak? Ya, silakan siapa aja boleh ikut Pak. Nanti ada game-gamenya sambil selingan-selingan untuk menampilkan atau mengumumkan yang juara ya. Iya, betul. Mengumpulkan juara dapat hadiah juga. Nanti hadiahnya ya menarik, hadiahnya bukan jadi yang utama, tetapi kita usahakan untuk menarik untuk anak-anak. Tetapi pengalaman ini akan mengesan bagi anak sampai seumur Kak Mimi. Misalnya, oh dulu saya pernah ikut lomba ini bercerita, menang. Ya, betul. Dan itu benar akan mengesan dan menjadi dasar, karena usia-usia yang istilahnya usia emas ini harus bagaimana kita mengukir anak ini, nanti besarnya miniaturnya sudah kita bentuk, besarnya akan jadi seperti itulah, seperti aktivis seperti Kak Mimi, seperti Pak Windy dan sebagainya. Tentu masa kecilnya dulu juga ada pengalaman-pengalaman. Nah itu dari saya. Terima kalau kasih, ada Pak Rudi. Mungkin ada pertanyaan. Tanya jawab, silahkan Pak Mimi, saya kembalikan. Sekalian selain hari lomba ini mungkin juga usulan-usulan pertanyaan mengenai biak secara umum ya Kak Mimi ya. Iya boleh. Lewat chat boleh, langsung lewat secara langsung juga boleh. Silakan Bapak Ibu, Papa Mama, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Saya tidak kelihatan Pak, ada yang... Bu Mimi. Sebentar, sorry, saya masih belum saya. Oke. Masih. Ya, silakan Pak Windy. Usul saja, mungkin segala pengumuman ini, poster dan yang lain-lain bisa dikirim di pengumuman paroki nanti. Hari Sabtu biasanya pasti, kan akan di-share untuk seperti itu, dan mungkin bisa dibacakan karena ini hal yang penting ya, mungkin Bu Mimi dan Pak Rudi nanti bisa minta tolong lewat Romo Media atau Pak Nanang supaya itu dibacakan di gereja. Kebetulan kan kita sudah mulai offline kan mulai minggu ini. Oh iya. Terima kasih. Lupa. Dulu pernah untuk minta pengumuman biak ini karena tiap minggu rutin, akhirnya mungkin sudah nggak dibaca, tinggal ditulis di pengumuman, tapi di pengumuman juga sudah nggak ditulis lagi. Dan terima kasih Pak Edi mengingatkan pengumuman di gereja. Kalau hadiahnya belum boleh di-announce ya Pak? Belum boleh. Belum ya? Nanti masih dipersiapkan ya? Masih siap, masih inden roda 4. Sekali lagi saya buka forum pertanyaan, ada Bapak Ibu, Papa Mama sekalian yang mau bertanya, mungkin yang sudah siap-siap, oh aku mau ikut lomba ini, mau siapkan cerita ini, silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau pesan saya pribadi sih mungkin jangan dibawa sebagai beban ya, karena saya pribadi juga banyak presentasi anak-anak yang mesti saya persiapkan. Saya juga mikir mau ikut apa enggak ini presentasi anak-anak aja sebegitu banyaknya. Tapi saya pikir lagi seperti yang Pak Rudi bilang, mungkin ini akan menjadi kenang-kenangan buat mereka sampai mereka besar. Berbeda dengan presentasi yang kita siapkan untuk sekolah yang mereka mungkin nggak terlalu ingat gitu. Tapi kalau untuk lomba di gereja itu saya yakin dan percaya pasti anak-anak itu sampai besar ingat. Seperti itu sih. Jadi Papa Mama, Bapak Ibu sekalian mohon bantuannya untuk memfasilitasi anak-anak sebisanya aja, nggak usah dibikin terlalu ribet atau terlalu stres. Sebisanya aja dengan alat peraga secukupnya, nggak pakai alat peraga pun nggak apa-apa. Semuanya pasti akan ada nilai proporsionalnya dari juri-juri ya Pak ya. Kalau jurinya mungkin sudah bisa di-announce Pak, siapa aja? Belum ya Pak ya? Belum, nanti ya. Juga ya. Jurinya belum. Mungkin kalau belum ada pertanyaan, nanti kalau menyusul nggak apa-apa, bisa ditanyakan ke... Yang jelas jurinya orang-orang yang Bapak beliau, Bapak Ibu yang berkompeten. Bukan saya yang jelas. Yang sangat berkompeten dalam... dalam cerita ini ya Pak ya? Ya. Kalau belum ada pertanyaan, mungkin ada tambahan dari kakak-kakak pembina yang lain.
singkat saja, mungkin sebentar lagi ibu-ibu pada mau masak ini. Belum ada ya? Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Saya mau menambahkan, Bu Mimi, Pak Ya, Rudi. silakan Pak. Oke, silakan. Ya, Pak, begini, apakah ini kan ketika kita kemas acaranya dengan baik dan sebagainya, itu kan yang kita khawatirkan kan pesertanya atau peminatnya kurang kan, seperti itu. Kan tujuan kita memang untuk seluruh umat di paroki itu bisa mengikuti ya. Ya. Khususnya untuk yang anak-anak itu. Bagaimana kalau ini misalkan sih, usulan aja enggak tahu tapi disetujui apa tidak sama Romo ya. Misalkan nanti yang pertama Romo ikut memberikan himbauan juga ya ketika misa. Karena kalau misa offline, misa kalau disiarkan online dan juga offline kan pasti semuanya tertuju sama Romo ya. Kemudian yang kedua, ini kan ada bannernya ya Pak Rudi ya, ada banner kayak pengumumannya gitu ya. Ya, dan apa itu poster ya, poster. Betul. Itu misalkan kan kita ada tayangan misa online ya. Ya. Di sebelumnya, maksudnya sebelum misa biasanya kalau sebelum jam 7:30 kan sudah dibuka ya linknya. Ya, betul. Misalkan apabila ya cuman sebentar kita tampilkan di situ supaya umat paling tidak melihat gitu bagaimana gitu loh. Karena memang bukan kendala sih dari dulu ya. Kita untuk acara-acara anak-anak seperti ini, khususnya di masa pandemi ya, atau online ini untuk share ke lingkungan ini, saya menarik peminatnya ini yang kesusahan Pak Rudi. Jadi selain kita share di grup, juga kita japri satu persatu. Kebetulan di sini ada Bu Prita yang juga pewartaan lingkungan ya di tempat kami. Ini jadi sharing aja sih Pak. Mungkin ada saran lah bagaimana nanti bisa menarik peminatnya ini seperti apa. Kadang kita juga sudah japri. Memang dari orang tuanya sih Pak. Harusnya kan. Iya. Gitu Pak. Bagaimana Pak? Baik, terima kasih sekali Pak Wida. Terima kasih tadi usulannya untuk diumumkan di misa di online sebelum mulai itu. Terus ini kemarin yang terakhir untuk ajakan online bersama itu juga, tapi itu sudah luar biasa yang dari Clara kemarin untuk misa biak secara live ya, kita anggap berhasil untuk dari sisi kehadirannya. Untuk ikuti ini saya juga begini, lomba ini apakah nanti ada yang ikut apa enggak, lah itu juga memang menjadi kekhawatiran dan pessimisan saya juga. Tapi sebenarnya kalau kita dari tim BIA ini, Bapak, Ibu, kakak-kakak semua ini, dari lingkungan ada satu saja atau dua saja yang dijabri, yang didesak untuk mewakili, untuk ikut, sudah ada 13 anak minimal. Itu sudah bagus. Artinya memang kita ukurannya kadang kalau diikuti banyak berarti berhasil ya. Tapi kadang juga bukan itu soal keberhasilan. Keberhasilan dalam arti bahwa memang ini anak ada yang bisa ikut terlibat, anak bisa mengalami. Nah ini saya kira sudah, karena Tuhan Yesus itu meninggalkan yang 99 untuk mencari yang satu. Nah, kita kalau memang yang 99 itu tidak butuh, kita satu itu sangat berharga bagi kita. Yang satu itu sangat berharga. Kalau yang lain, kalau dari di kota itu tidak menerima, ya kebaskan debu kakimu, ya sudah. Artinya kita sudah melakukan untuk Tuhan yang terbaik. Motivasi kita ke Tuhan. Kita persembahkan diri kita, melek kita, saya malam minggu itu saya melek sampai jam 3 sampai jam 2, kadang OMK ngirim mungkin rendernya lama, jam 3 baru sampai Mak Kludik. Oke, saya terima, saya langsung juga render, nggak tidur. Nah itu, jadi saya nggak peduli saya apakah ada yang nonton atau enggak, nanti bukan urusan saya, bukan urusan kita ya. Jadi kita melakukan untuk Tuhan yang terbaik dengan semua tenaga kita keluarkan. Kalau
sudah selesai, ini Tuhan yang saya buat. Nah itu nanti entah 5 anak, 2, 3 anak, ya sudah, ini Tuhan, ya bukan urusan kita. Artinya dari sisi kita sudah, yang penting kita itu sudah maksimal. Nanti kalau ada rekan-rekan punya usul ide untuk lebih banyak lagi, bagaimana kita memang iklan itu dalam perusahaan, iklan itu pakai budget yang sangat besar memang. Artinya untuk memperkenalkan produk. Bahkan mungkin bisa kita dari itu, nah ini kalau kita nanti ada ide-ide untuk bisa memperkenalkan produk kita ini ke anak-anak, ya saya sangat senang sekali, kita sangat senang sekali, sangat mendukung. Termasuk tadi sudah diumumkan lewat Pak ini dari pengumuman, dan 2 hal itu nanti saya coba tembus. Kemudian tolong yang ada di sini, pokoknya seperti pesan Romo di awal tadi, share saja, viralkan apa yang kita dapat di grup ini, viralkan ke Japri, ke orang. Mungkin kalau di grup pengumuman, di grup lingkungan terus tertindih yang lain. Ya, Japri aja. Kita memberikan yang baik kok. Kita memberikan yang baik, nggak usah sungkan dicuekin atau dikata-kata yang tidak enak, ya sudah biar. Ini saya berikan yang baik, saya tidak minta apapun. Kalau tidak diterima ya sudah, saya tidak kehilangan. Tidak diterima saya tidak kehilangan, diterima pun sebenarnya saya nggak dapat apa-apa, kan begitu. Kita hanya untuk mereka, kita tujuannya untuk anak-anak kita, untuk mereka, untuk gereja, untuk Tuhan. Itu saja motivasi kita. Sambil tentu kita nanti berdoa bersama-sama tiap hari untuk anak-anak kita semua. Ya, Kevin luar biasa yang selalu ikut aktif. Nah, itu adalah berkat untuk Kevin tersendiri. Yang nanti bukan orang lain, bukan kakak-kakak yang mendapat sesuatu tentunya. Terima kasih. Ada usulan ini Pak Widi, monggo. Saya langsung Kak Mimi ya. Terima kasih, saya kepanjangan. Ya, terima kasih Pak Rudi, Bu Mimi, dan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus menyambung apa yang disampaikan Pak Wida, papanya Kevin. Kita punya media setiap hari Minggu itu ada misa ya sekarang. Nah, saya berpikir apakah tidak mungkin video-video yang pernah dibuat atau biak yang dibuat setiap hari Minggunya itu lewat YouTube itu bisa ditampilkan dulu sebelum misa. Kan videonya tidak lama ya Pak Rudi ya, biasanya kan pendek-pendek ya. Misalnya nanti kita mengumumkan di gereja bahwa misa memang jam 7:30, tetapi sudah bisa dilihat mulai misalnya 15 menit itu, dan kemudian itu yang disampaikan yang dibuat dari biak itu terlebih dahulu. Atau nanti misalnya juga pemenang-pemenangnya nanti juga akan ditampilkan di saat sebelum misa atau mungkin sudah misa seperti itu. Sehingga yang menonton misalnya tidak hanya teman-teman anak-anaknya, tetapi juga bisa yang lain, orang tua yang lain, mungkin yang sudah punya cucu di kota lain bisa melihat juga. Demikian Pak Rudi, Bu Mimi, terima kasih. Ya, usulan yang bagus banget ya Pak Rudi ya, dari papanya Kevin dan Pak Windy. Mungkin bisa ditindaklanjuti Pak. Baik, terima kasih Pak Windy atas masukannya. Mungkin dari Bapak, Ibu, Papa, Mama, yang kakak-kakak yang lain, kalau masih ada. Iya, kalau misalnya belum ada, nggak apa-apa, nanti mungkin bisa dijapri ke Pak Rudi atau ke teman-teman di lingkungan masing-masing yang mewakili dari lingkungan masing-masing, nanti mereka akan, kakak-kakak pembina akan menyampaikan langsung ke grup pembina biak. Saya rasa sekian dulu ya Pak ya. Mungkin sudah mendekati 6:30 juga. Sudah lebih 15 menit. Saatnya kita masak-masak ini Pak sekarang. Terutama ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak saatnya menunggu masakan ibu-ibu. Kita lanjutkan makan malam bersama. Ya, terima kasih sekali lagi kehadirannya untuk Pak Windy. Terus terima kasih Pak Rudi yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu semua, kakak-kakak pembina, papa mama semuanya. Terima kasih yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk demi kemajuan anak-anak kita bersama, supaya anak-anak kita semua tetap dekat dan setia dengan Tuhan Yesus. Baiklah, kita akhiri dan kita tutup dengan doa. Kalau tadi saya minta tolong kepada Pak Widi, sekarang mungkin minta tolong kepada siapa ya? Atau ada yang bersedia sebelum saya tunjuk?
Ibu ini ya, Ibu Asteria ya. Bisa Bu? Kak Aster. Kak Aster ya? Ya, Kak Aster. Mungkin buat doa penutup gitu. Kak Aster. Mari Bapak Ibu dan kakak-kakak pembina kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan yang boleh Kau berikan kepada kami sore hari ini untuk berkumpul membicarakan tentang biak pada bulan ini dan selanjutnya. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dan membuat para anak-anak biak serta orang tuanya untuk mendukung kegiatan anak-anak dari rumah masing-masing. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Bapak, kiranya Engkau tetap memberkati dan mendampingi kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Ibu Aster buat doanya. Kak Aster. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan sudah boleh meninggalkan Zoom. Yang mau stay juga boleh. Mau stay juga boleh. Ini nggak dikunci. Ini pokoknya kapanpun masuk bisa ini. Ya semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi, Bu Mimi dan Bapak Ibu sekalian. Kat dalam sampai ketemu. Izin live.